Berkunjung ke Gunung Santri tidak hanya menyehatkan secara jasmani, tetapi juga rohani. Betapa tidak, untuk mencapai puncak Gunung Santri, Anda harus mendaki undakan tangga semen menuju ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Dari ketinggian Gunung Santri, Anda bisa menyapu pandang ke lepas pantai Jawa. Semilir angin pegunungan akan segera menyapu peluh di tubuh. Di puncak gunung kita bisa berziarah ke makam Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman. Ia adalah seorang mubalik yang hidup pada tahun 1500-an dan merupakan salah satu murid Sunan Gunung Jati. Sekilas tentang sosok Syekh Muhammad Sholeh, kita dengar perbincangan FT News bersama Bapak Zainal Arifin Subhi. Ia adalah salah satu juru kunci sekaligus juru pelihara makam tersebut. Baik, traveler, saya sekarang berada di daerah Serang yang sejuk. Saya berada di namanya Gunung Santri. Ini sebuah situs religi yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tepatnya di Bojonegara. Di sini ada sebuah objek wisata religi di mana terdapat satu situs berupa makam dari salah satu ulama besar kita, yaitu Syekh Muhammad Sholeh, yang saya sekarang sedang berziarah, dan bersama saya adalah juru kunci sekaligus juru pelihara dari makam beliau, yaitu Bapak Zainal Arifin Subhi. Assalamualaikum Pak Zainal. Mohon Pak Zainal ceritakan tentang sejarah situs yang ada di Gunung Santri yang Bapak sebagai juru kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin Subhi sebagai juru kunci Makbarah Syekh Muhammad Sholeh sekaligus sebagai jupel dari Kabupaten Serang. Gunung Santri tidak asing di luar daerah karena Gunung Santri terkenal. Di samping itu, Gunung Santri adalah objek wisata religi yang sudah terkenal di mana-mana. Terus yang dimakamkan di atas gunung ini bernama Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman. Sebenarnya gunung itu ada 3. Pertama, Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman sebagai penasihat Sultan Hasanuddin. Yang kedua, Syekh Maulana Malik Israel, ahli tata negara. Yang ketiganya, Syekh Maulana Ali Akbar, itu ahli pengobatan. Ya. Nah, terus perlu diketahui, sebelum datangnya Syekh Muhammad Sholeh ini, gunung ini punya nama, bukan Gunung Santri, tapi Gunung Kekep dan Gunung Suci. Kekep dan Suci. Nah, Kekep dan Suci. Kenapa Kekep? Karena gunung ini dilihat dari bawah seperti kekep. Kekep itu apa namanya tuh? Loyang itu tuh. Oh, loyangnya tertutup. Iya, tutup. Kekep itu. Nah, kenapa dikatakan suci? Karena Gunung Santri ini persis adanya di tengah-tengah dan dikelilingi oleh lautan dan pegunungan. Karena zaman Hindu dulu, ya, setiap gunung yang satu itu namanya suci. Itu kata orang Hindu dulu. Nah, makanya gunung ini sebelum datang Syekh namanya Gunung Kekep dan Gunung Suci. Nah, dengan datangnya Syekh Muhammad Sholeh yang diperintahkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk mengawal putranya Sultan Hasanuddin, maka diperintahkan Syekh Muhammad Sholeh untuk menempati Gunung Kekep dan Gunung Suci ini. Kata Syekh, ini gunung tidak pantas namanya Kekep. Kekep itu artinya wali. Kalau suci itu hanya Allah yang Maha Suci, Satu Tunggal Esa. Makanya kata Syekh, saya pindah aja nama Kekep dan Suci ini menjadi Gunung Santri. Itu sejarahnya. Dan diabadikan sampai sekarang. Sampai sekarang. Potensi objek wisata religi di Bojonegara, Serang, Banten ini segera mendapat sentuhan pemerintah, termasuk tentunya menata kotak-kotak sedekah di sepanjang jalur pendakian. Traveler FT News, saya baru saja menuruni ratusan anak tangga
dari ziarah di Gunung Santri, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Semoga bermanfaat.